Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Ana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat, Bu Ana. Ya. Alhamdulillah. Baik, Bu Ana. Saya dengar Bu Ana mau melakukan observasi kan ya? Iya. Ya. Tentunya tujuan kita melakukan wawancara ini yaitu terkait dengan saya akan menanyakan terkait dengan kesiapan Bu Ana itu sendiri ya nanti dalam wawancara ini dalam observasi nanti itu kan, seperti itu supaya tentunya Bu Ana lebih siap nanti ketika observasi, terus juga kita Bu Ana juga lebih percaya diri nanti di dalam ketika observasi itu tadi. Baik, mungkin izinkan saya bertanya yang beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah terkait dengan tujuan dari pembelajaran yang nanti akan Bu Ana capai di kelas itu. Iya, Bapak, terima kasih atas waktunya. Nah, jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan nanti saya berikan ke anak-anak. Jadi yang pertama itu peserta didiknya dia mampu memahami tentang pengertian virus, struktur dan jenis-jenis virus seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana si virus itu dia bisa berkembang biak dan menginfeksi sel inang. Jadi anak itu betul-betul diajarkan untuk paham tentang materi tersebut gitu Pak, karena nantinya anak-anak itu disuruh untuk mengidentifikasi dampak positif dan negatif terhadap virus yang menyebabkan misalnya menurunnya kesehatan manusia gitu, terus berdampak pada hewan dan lingkungan seperti itu. Baik. Berikutnya kira-kira area pengembangannya itu di mana? Jadi area pengembangannya itu, anak-anak disuruh untuk bisa memahami struktur, terus jenis, mekanisme reproduksinya sehingga anak-anak itu bisa untuk paham. Nah, cara menjaga kesehatannya agar terhindar dari virus, walaupun kita tahu ya Pak, virus itu dia mikroskopis, tapi setidaknya jika mereka bisa mencegah, paham cara pencegahannya seperti apa, terus penanggulangannya seperti apa, nah jadi mereka terhindar dari penyakit yang disebabkan karena virus gitu. Baik. Pada model pembelajarannya, model apa? Modelnya saya pilih discovery learning, ya. betul, karena anak-anak harus memiliki curiosity gitu ya Pak, jadi pengen tahuan yang tinggi terhadap virus ini. Jadi virus itu apa, terus mekanisme perkembangannya seperti apa, sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pertanyakan. Strategi pembelajarannya barangkali? Ya, jadi strateginya itu saya mendorong siswa untuk bisa berperan aktif gitu, berpikir kritis, ya betul, terus menjelajahi topik yang ada di sekitarnya. Jadi kenapa sih si virus ini dia bisa sampai menginfeksi manusia, contohnya seperti itu. Dan nanti setelah mengidentifikasi, anak-anak didorong untuk bisa mengkomunikasikannya di depan kelas. Seperti itu. Nanti juga kan Pak di sini sebenarnya ada pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Jadi anak-anak itu karena dia yang menemukan sendiri, dia yang mempertanyakan sendiri kenapa hal itu dapat terjadi. Nah jadi anak-anak itu pasti berpikirnya berbeda-beda gitu Pak. Nah mereka juga nanti menemukan solusinya itu pasti berbeda. Jadi ada pembelajaran diferensiasi. Jadi mungkin ada pembelajaran sosial emosional mungkin. Ada Bapak pasti. Jadi nanti itu anak-anak didorong untuk mereka bisa mengatur bagaimana mereka bersikap gitu ya Pak. Nah terutama seperti contoh ada teman-temannya yang sedang mempresentasikan hasil dari karyanya yang mereka bisa ikut mengkomunikasikan gitu Pak, terus mereka menghargai. Nah di sana kan ada pengelolaan emosi juga gitu. Terus sebenarnya gini Pak, sebelum kita ke pembelajaran, mereka itu
disadarkan bahwa emosi mereka itu harus stabil. Jadi mereka itu harus bisa menyadari bahwa dirinya akan belajar gitu. Jadi di sana saya mencoba untuk mengajak anak-anak serileks mungkin. Nah, di sana kan emosi mereka itu harus secara stabil dan secara nyata berada di tempat untuk bisa mengikuti pembelajaran. Kesadaran penuh Ya, betul, dengan kesadaran penuh. Yang berikutnya Bu tentang penilaian, Ya. evaluasi gimana? Evaluasinya itu saya sebelumnya kan memberikan RKPD ya Pak, yang harus diisi. Jadi di sana anak-anak nanti bisa terlihat pemahaman mereka sampai mana gitu. Terus nanti ada juga penilaian dari teman sebayanya seperti apa. Terus nanti ada mungkin ulangan ya Pak yang saya siapkan, jadi beberapa soal yang sudah saya siapkan itu berupa esai, karena di sana kan anak-anak itu dituntut untuk bisa mengungkapkan si jawabannya dengan kata-kata sendiri. Kira-kira nanti kelas berapa Bu sasaran kelasnya? Saya sasaran kelasnya itu di kelas 10, 10, 11. 10, 11 ya? 10, 11. Hari apa Bu? Hari Jumat Bapak. Jumat ya. Jumat jam ke-5. Jam ke-5 itu jam 10.35 Iya. ya? Iya betul. Jam ke-5 Jumat. Hari Jumat. Tanggal Hari Jumat. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Alias sakit. Oh, jadi tadi jam pertama ada ya? Ada. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh KN-nya. Kita berdoa bersama. Doa. Baik, Ibu absen dulu ya. Aira, Arashi, ya biasa bilang hadir ya. Alia, sakit dari kapan? Dari pagi, Bu. Kemarin sekolah. Seminggu. Libur. Ari, Azara, Kalisa, Elsa, Mursan, Di WC, Bu. Aura, Kaila Adani, Kaila Zahra, Bukannya, Bu. Bukannya, Bu. Bukannya. oh Ganjar, mana Ganjar? Itu saya, Bu. Laili, Kinara, Laili, Alvarez, Ahmad Sakir, Nabil, Aldi Fari, Oliver, Jibril, Hadir. Musyafa, Nabil, Nazila, hadir Bu, Rafa, Hadir. Rafi, Raisa, Randika, Ratna, Rifani, Rizky,
Yahira, Yahim, Jinan. Oke. Nah, tahu nggak sekarang kita mau belajar apa? Pintar. Oke. Nah ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari kita melakukan ini ya. Jadi ada namanya itu pembelajaran sosial emosional, di mana nanti kalian diharapkan untuk menyadari dengan kesadaran penuh kalian tuh belajar biologi. Biar apa? Biar kalian happy belajarnya seperti itu ya. Oke, sekarang Ibu minta tolong kepada kalian semua, simpan semua benda yang sedang kalian pegang. Fokus ya. Silakan duduk serileks mungkin. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang melakukan gerakan tambahan, main duduk rileks seperti itu ya. Pokoknya stop melakukan segala bentuk aktivitas. Oke, sudah. Nah sekarang kalian coba tutup mata semuanya, tidak boleh ada yang mengintip. Kalian tutup mata kalian dengan badan yang sudah rileks. Kalian tutup matanya, tidak boleh ada yang mengintip. Oke, kalian tarik nafas perlahan, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi perlahan, kemudian hembuskan. Kalian rasakan dari mulai ujung kaki itu sudah rileks, dirilekskan. Oke, lalu maju ke atas ke anggota tubuh bagian atas ke kanan. Napasnya diatur. Kalian serileks mungkin sambil ditutup matanya, tidak ada yang berkata-kata, apalagi yang melakukan celotukan tidak bermakna. Oke. Kalian menjadi penuh bahwa sekarang kita akan melakukan pembelajaran biologi agar semuanya dalam pikiran yang tenang. Ditutup matanya. Baik, selanjutnya silakan sekarang bersama-sama dihirup lagi udaranya, kemudian dihembuskan secara perlahan, tidak ada yang cengengesan. Oke, nah sekarang silakan dibuka matanya. Nah, apakah yang kalian rasakan? Apakah yang menjadi lebih rileks? Kecuali yang kalian tidak melakukannya dengan benar ya. Ya, apakah siap untuk menerima materi pada hari ini? Apakah kalian bersemangat? Oke, bersemangat ya. Nah, baiklah. Sekarang, nah, coba nih ya diperhatikan semuanya. Terbaca nggak di bagian belakang? Oke, judulnya apa katanya? Oke, apa yang kalian tahu tentang virus? Penyakit. Oke, penyebab penyakit ya. Terus apa lagi? Bakteri. Oke, bakteri apakah betul? Ya. Oke, lalu selanjutnya bisa menyebar dengan cepat, pintar. Oke, nah di sini ada artikel yang menjelaskan bahwa virus corona itu dia bisa, nah masuk ke Indonesia itu sekitar tahun berapa ya? Ada yang tahu? 20. Oke, sekitar tahun 2020. Nah, nanti kalian harus mengobservasi gimana sih kok virus ini bisa ada, kenapa dia bisa menimbulkan penyakit seperti itu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Oke, kedengaran nggak? Ada yang punya audio di sini?
Terdengar tidak suaranya? Dengar. Terdengar. Oke, semuanya mohon disimak baik-baik. Oke, gimana? Kedengeran nggak semuanya? Atau mau ibu lagi? Oke, semuanya di silent dulu ya, mulutnya diperhatikan. Nah, seperti itu. Gimana? Apa yang bisa kalian tangkap dari informasi yang sudah diberikan? Silakan yang terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang akan mengemukakan pendapatnya terkait berita tersebut. Silakan, ya Elsa. Kejadian dari video itu, topik itu berkembang pesat dari apa ya? Sangat cepat menyebarnya, apa rentan banget untuk bisa masuk ke orang. Oke, ada lagi satu orang lagi, silakan. Cuma namanya. Nabil ya. Jadi kasus positif pertama di Indonesia itu terjadi 20 Maret 2020, 2 orang di Depok. Nah jadi setelah kasus itu kasus di Indonesia itu menyebar semakin pesat sehingga satu harinya itu tercatat penambahannya itu 1.000 orang per hari, sehingga dalam 1 bulan aja udah nembus 100.000 orang yang positif COVID-19. Oke, kasih tepuk tangan untuk Elsa. Nah, kalian apakah pernah ada pertanyaan loh, kenapa sih orang-orang bisa terkena penyakit COVID gitu? Apa sih penyebabnya? Pernah tuh. Oke, apa penyebabnya?
Imun tubuhnya rendah. Imun tubuhnya yang rendah. Oke. Penyebab penyakitnya apa? Ya, virus. Oke. Nah, untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi, Ibu akan bagi kelompok. Ini sudah ada kelompok biologi. Udah. Sudah ya. Oke, silakan. Untuk mempermudah, kita bagi kelompok berdasarkan wilayahnya aja ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Terlalu banyak nggak anggotanya? Oke, kalau terlalu banyak berarti kita balik ke anggota yang biologi. Ya, masih ingat anggotanya? Oke, silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ayo, semuanya berdiri, bergerak. Ya. Dibuka lagi catatannya. Anggota kelompoknya tidak kembali. Kayak kali saya Nah, posisi bangkunya boleh diubah sedemikian rupa sampai kalian bisa diingat-ingat lagi anggota kelompoknya. Lalu sudah berkumpul dengan ada dia juga yang kayak gitu kayaknya. Enggak sama dulu ya. anggota kelompoknya silakan. Dilihat lagi, terus posisi bangku dan mejanya boleh dibuka supaya terlihat ya, asal kalian nyaman. Oke, 1, 2, 5. Oke, silakan duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ini kelompok berapa? Ini sendiri kelompok? Di ini aja, di luar agak ya, nanti diskusinya enak. Ini coba sini juga ada balik. Boleh silakan diambil bedanya. Mana yang kelompoknya kurang siapa? Cuma 5. Nah, itu 5. Aku juga 5. Kurang Ini mah. Kita tahu. Kalipan. Keisha mana Keisha? Sudah. Kelompok 1 di sebelah mana? Keisha. Kelompok baru. Langsung ke namanya. Elsa kelompok berapa? Oke, 1, kelompok 2. Ini boleh masuk kelompok 2 ya. Aku itu kelompok 2. Oke, kelompok 2 di belakang, kelompok 3. 4. Juga. Kopi ya. 4 itu. Oke, berarti ini 6. Oke, nah semuanya sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya. Kalian, nah, tadi sudah ditanyakan. Jadi informasi apa sih yang bisa kalian dapat dari tayangan tersebut? Nanti kalian rumuskan apa saja sih yang menjadi pertanyaan dan bahan diskusi dengan anggota kelompoknya. Misalnya nih ya, misalkan ibu kasih contoh. Jadi apa sih penyebab timbulnya penyakit tersebut? Gitu ya. Jadi penyakit COVID itu dia disebabkan oleh apa? Lalu bagaimana mekanisme penularannya? Terus kalau misalnya dia disebabkan oleh virus, bagaimana sih karakter virus tersebut? Nah, lalu gimana sih
virus itu dia bisa menyebar secara masif ke makhluk hidup. Boleh silakan di capture dulu. Nanti kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya. Ya. Ya, ini pertanyaannya. Ini salah satu contoh pertanyaannya. Itu ditulis di satu lembar itu kelompok atau per individu? Per individu. Jadi semua orang harus mempunyai catatannya. Tapi sama satu kelompok. Iya betul. Jadi nanti kan kalian harus mengadakan presentasi terkait hasil yang sudah kalian dapat gitu ya. Nah kalian bisa menggunakan media seperti internet, terus buku super itu dipergunakan dengan gitu ya. Nanti per kelompok kalian presentasi mempresentasikan hasil temuannya seperti apa. Seperti itu, dan anggota kelompok yang lain harus menanggapi. Pokoknya sedetail mungkin, sebanyak mungkin, sehingga informasi yang kalian dapatkan itu jadi maksimal. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Baik, ini salah satu bentuk pertanyaannya. Silakan sudah ditulis atau sudah difoto. Kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya. Itu kasih waktu 1 jam pelajaran. Silakan diskusi. Ada yang mau tanyakan dulu? Iya. Cukup. Nah nanti ibu minta kalian presentasinya itu kalau misalnya tidak sempat hari ini, ibu minta minggu depan kalian presentasi dengan menggunakan PowerPoint tanpa banyak kata-kata. Jadi kalian maksimalkan untuk presentasi mandiri. Contohnya nih kayak gini. Kalian bisa siapkan PowerPoint secara poin-poinnya saja, nanti kalian yang menjelaskan. Jadi kalian tanpa membaca materi yang ada di PowerPoint, ya? Karena kalian harus sudah paham materinya. Seperti itu. Ada yang bertanyakan? Ya ada. Nanti anggota kelompok yang tidak ikut berpartisipasi boleh dituliskan dan dilaporkan. Oke? Ya silakan. Silakan berdiskusi. Jadi yang tidak varian gitu. Ibu soalnya tulis lagi Bu. Ibu soalnya tulis lagi. Paham ya? Boleh atau mau soalnya dulu nanti nanti supaya sekarang kalian cari informasi itu dan boleh sama ya, informasinya sedetail mungkin. Terus nanti antar anggota kelompok tuh harus saling ini ya berdiskusi. Iya betul membantu. Jadi kalau ada temannya yang kurang paham nanti bisa dikasih tahu gitu ya. Boleh nomor internet pada punya kuota kan? Ada. Oh, iya. Iya, boleh sama. Ini sedetail mungkin.
karakteristik itu virusnya secara umum atau virus COVID-nya? Kopinya Jadi boleh. dari yang umum. Iya. Atau secara umum juga boleh. Karena kita tadi itu sebagai pemantik aja COVID-nya ini. Kamu bisa lihat dulu nih secara generalnya virus itu. Ya. Lagi sehat. Bapak ini gimana? Secara generalnya virus itu apa? Nanti bisa ditambahin virus COVID. Iya, kalau ditambahin virus COVID. Baiknya apa? Apanya dulu?
Sudah memang isinya sehat. Bedain sama Hah? Apa sih bisa? nya beda sama Aku suka. Krisis iklim. enggak lingkungan tidak sehat makanannya seafood Itu D-nya. Terima kasih.
Gimana koma virus itu? Ada di dalam.
Secara general gitu ya, yang mau fungsi itu melegakan pernapasan. Sebenarnya dia tidak mengobati secara langsung, cuman kamu nafasnya jadi lebih enak. Kamu itu tuh gara-gara virus apa bakteri kira-kira? Penyebab. Kalau flu itu disebabkan virus atau bakteri atau rotis flu? Sebenarnya kan kebaikan Ini udah ini? Iya, sok. Mungkin berbagai jenis. Dan ini ada berapa orang? Ada berapa orang? Oke, ada 7 orang ya. Misalnya nih orang pertama sama kedua nanti dia mengkonsultasikan tentang apa itu virus, seperti apa, tapi tidak boleh banyak kata-kata. Jadi poin-poinnya saja. Misalnya ya virus, definisinya apa? Nah misalnya di satu ada kapsid. Oh kapsid itu apa sih? Kamu nggak bisa lihat di depan kapsid itu apa, tapi kamu yang menjelaskan. Tentunya biar semuanya paham. Nah makanya materinya sama kalian silahkan ditulis dulu. Nanti kalau teman ada yang bertanya tidak boleh googling. Ya kalau googling kan sekedar membacakan saja. Kalian searching gampang banget kan? Tapi kalian jawablah dengan jawaban yang sudah kalian diskusikan sama teman-teman. Sudah paham. Ya biar paham semua. Ini sudah sampai mana? Nah nanti kalau konsultasi kita tahu kan nggak boleh googling, nggak boleh. Kalau ada pertanyaan dari temennya, jadi kalian menjawab berdasarkan materi dan berdasarkan pengalaman kalian. Kecuali yang ada di buku sama yang di catatan kalian. Nanti kelihatan gitu, oh mana sih yang benar-benar belajar, kuriosnya, ketemunya gitu. Siap? Siap, jawab. Iya itu ada ahli. Jadi ada punishment. Itu terserah yang presentasi boleh. Yang presentasi nanti mau memberikan pertanyaan. Sekarang kita diskusikan.
Oke, ada yang sudah selesai? Ada yang mau membuka terlebih dahulu? Siapkan satu kelompok aja, boleh. Hasil temuannya seperti apa? Boleh. Boleh, tapi jadi virus itu apa? Boleh, Pak? Tapi ini cuma buat sharing aja ya. Minggu depan berarti kalian harus melakukan presentasi. Nanti mekanismenya akan kasih tahu ketentuannya seperti apa. Yuk, boleh silakan sekarang mas sharing aja satu kelompok. Gak apa-apa di sini aja. Nanti ini sebagai bonus aja nilainya buat kalian ya. Kelompok berapa berarti? Oke. Mau kelompok 1 apa 3? 3. Ayo silakan. Boleh, berarti sampai ke sana ya. Nah, ini ya, mohon disimak teman-teman. Terima kasih. Peringatan Mohon perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang pergi ke kondangan. Pulang pulangnya bawa kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita berkenalan. Nah, jadi kita di sini dari kelompok 1. Saya sendiri sama Marisa sama rekan saya. Saya Satria Ginaya. Wow. Saya Kinara. Nah, jadi di sini kita akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di proyektor tersebut. Yang pertama itu yang akan dijawab oleh saya sendiri. Apa penyebab timbulnya penyakit tersebut? Adapun dari data kami adalah mengatakan bahwa penyebabnya adalah penyakit COVID-19 disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyerang saluran pernafasan manusia. Bagi yang tidak tahu, saluran SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Virus ini termasuk ke dalam keluarga besar virus corona yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Nama SARS-CoV-2 diberikan karena virus ini terkait erat dengan SARS-CoV, virus penyebab wabah SARS pada tahun 2002 sampai 2003. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana mekanisme penularan penyakit tersebut yang menjawab oleh Satria Aginaya? Jadi mekanisme penularan penularan penyakit tersebut yaitu
melalui droplet atau pernapasan yang keluar saat batuk atau bersin maupun berbicara serta melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Nah itu jawaban kedua. Dan untuk jawaban ketiga akan dijawab oleh Andika. Bagaimana karakteristik virus? Yaitu secara umum virus terdiri dari materi genetik DNA atau RNA yang dilapisi protein dan Ya, izin menambahkan jadi di karakteristik virus yang pertama ada aseluler atau tidak memiliki sel. Yang kedua adalah parasit obligat, maksudnya adalah mengurugikan dan hanya bisa hidup di ya. Lalu dapat dikristalkan, maksudnya adalah jadi si virus ini jika di luar makhluk hidup dia akan kristal. Lalu ada juga intraseluler, dia hanya bisa hidup di dalam, maksudnya di dalam inang. Oke, itu jawaban ketiga ya. Yang keempat adalah sekaligus pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Bagaimana replikasi virus? Jawabannya adalah virus menempel pada selnya, memasukkan materi genetiknya, lalu menggunakan mesin sel inang untuk memproduksi komponen virus baru yang akhirnya dilakukan mengikuti sel lain. Nah, itu jadi hasil dari diskusi kami tentang 4 pertanyaan tersebut. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang Cukup satu pertanyaan saja ya, karena waktu. Ya Nabil, silakan. Silakan. Ya Nabil. Mohon diperjelas. Mohon. karena waktu Terakhir, menunjukkan berapa lama perlindungan yang diberikan oleh apa efek samping yang terjadi bila seseorang mengalami mengidap virus COVID-19. Jadi efek sampingnya bisa sangat bervariasi. Namun ada gejala umumnya. Yang pertama adalah demam atau menggigil. Yang kedua ada batuk-batuk, sesak napas, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, kehilangan penciuman atau rasa anosmia dan amnesia. Sakit tenggorokan, hidung tersumbat apabila mual atau muntah, dan diare. Cukup? Baik, tingkat karena Kita tutup presentasi. Oh, ada pantun dari Salman, hei. Mohon perhatian. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum. Nah itu ya, itu sharing dari salah satu kelompok. Nah buat minggu depan nanti mekanisme pada presentasi akan ibu share di grup. Ketentuannya seperti apa? Ibu akan kasih secara umumnya ya, jadi nanti secara personal
dua materi genetik? Tidak. Tidak. Virus itu hanya memiliki satu materi genetik. Oke. Kalian apakah menemukan jadi ada virus yang dia bisa membuat DNA? Ada namanya? Retrovirus. Oke, terima kasih teman-teman buat kalian. Nah, itu ya. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Kalian silakan dibaca-baca lagi materinya. Buat minggu depan kita mulai konsultasi satu kelompok konsultasi sekitar 20 menit. Nanti ketentuan lebih lanjutnya ibu share ya. Siap semuanya? Oke, nanti kita tutup obrolan kali ini dengan ucapan hamdalah sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ana? Sehat? Alhamdulillah Bapak baik. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah pada hari ini. Terakhir Pak, saya Pak. Oh itu serius ya? Biasa. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini hari Jumat ya. Sekarang ini hari Jumat tanggal 22 November ya tahun 2024 ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya pada kesempatan ini, dan pada tanggal 29 Oktober kemarin ya Bu ya, tanggal 2024 itu kita pernah melakukan pra observasi ya Bu ya. Kita pernah mewawancarai ibu itu kan seperti itu, yaitu tentunya dalam rangka untuk supaya Bu Ana ketika waktu pelaksanaan observasi itu bisa mengatasi ataupun juga beberapa kendala yang tentunya apakah akan menghambat pada kegiatan observasi itu. Dan alhamdulillah pada tanggal 4 November kemarin, yaitu di hari Jumat ya Bu ya, Ibu juga sudah melakukan observasi di pembelajaran di kelas, yaitu waktu itu di kelas 10.9 ya Bu ya, di 10.9 jam ke 89 ya, 89 gitu. Itu antara kurang lebih jam 13.35 ya sampai jam 14 lebih ya seperti itu. Dan tentunya itu sebuah kebahagiaan tentunya. Dan pada hari ini ya Bu Ana, kita ya, melaksanakan, yaitu hari ini di tanggal 22 November tahun 2024 ini kita akan melaksanakan diskusi lah gitu ya, diskusi hasil dari observasi gitu, yang kemarin sudah kita lakukan. Bu Ana ya, ini kita kan sudah melaksanakan pembelajaran itu kemarin di kelas 10.9 itu ya, pada tanggal 4 November 2024 itu. Bagaimana Bu perasaan Bu Ana pada waktu itu? Ya, perasaan saya seperti biasa, saya selalu excited gitu ya Pak kalau untuk men-sharing ilmu gitu kepada anak-anak. Dan alhamdulillah di kelas 10.9 anak-anaknya aktif, banyak curiosity-nya gitu ya Pak, mereka tertarik terhadap materi yang dijelaskan seperti itu. Ya, alhamdulillah ini ya Bu ya, tadi sudah biasa dan merasa senang gitu ya Bu ya, bisa bertemu dengan anak-anak, bisa memberikan materi sesuai dengan yang diinginkan tentunya. Dalam hal ini Bu, mungkin ya menurut Bu Ana ya, menurut Bu Ana sendiri ya, ketika Ibu itu melakukan pembelajaran gitu ya seperti itu, ini tentang performa atau penampilan waktu Ibu mengajar ini ya, kira-kira ketika Ibu mengajar menurut Ibu bagaimana
performanya atau penampilan Ibu ketika mengajar? Ya sebenarnya saya juga bersyukur sekali ya Pak diadakan supervisi ini karena saya bisa melihat terus bisa sharing juga terkait performa saya waktu mengajar seperti apa. Tentunya jauh dari kata sempurna ya Pak, cuma saya berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Nah kemarin pada saat di kelas 10-9 memang diakui bahwa ada beberapa anak-anak yang mungkin mereka belum bisa ya Pak, belum bisa menempatkan diri di kelompoknya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tugas kelompok, terkadang beberapa orang itu menitik beratkan ke orang-orang tertentu. Jadi dia merasa bahwa saya tidak usah bekerja karena sudah dihandle sama teman saya. Ada beberapa orang seperti itu dan itu sebenarnya challenging banget ya Pak bagi saya. Gimana caranya memahamkan anak-anak untuk bisa mengerti paham peran dia di kelompoknya seperti apa gitu. Tapi intinya dalam performa Ibu ya walaupun tadi ya kesempurnaan itu belum ini ya artinya sempurna teh buat ini ya artinya setiap orang itu pasti ada ininya gitu. Yang berikutnya mungkin ya Bu Ana ini dalam perencanaan dalam perencanaan yang ketika Bu Ana belum mengajar itu kan kita buat perencanaan tuh. Kurang lebih itu kan ada 3 pengembangan yang harus atau yang dikembangkan gitu ya. Di antaranya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemarin itu berdiferensiasi, terus juga ada kemampuan Bu Ana dalam menjelaskan waktu itu kalau nggak salah terkait dengan virus ya, virus itu kan seperti itu dan itu juga terlihat Bu Ana itu menjelaskan dalam arti juga kalau nggak salah bercerita tentang virus COVID ya, itu seperti itu. Nah, terus juga yang ketiga yaitu adalah dalam mengaktifkan diskusi di kelompok gitu, seperti itu ya. Ya ini menurut Bu Ana ya dari ketiga pengembangan tersebut ini apakah sudah semua terpenuhi atau belum gitu ya? Sebenarnya kalau secara umum insya Allah sudah terpenuhi gitu ya Pak. Cuman karena saya rasa butuh waktu untuk memahami anak-anak agar mereka bisa belajar sesuai dengan passion mereka. Nah itu sebenarnya belum maksimal menurut saya gitu. Jadi itu